Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Sita, Prodi S1 Manajemen, Program Hybrid Learning, Universitas Nasional Pasti Bandung. Pertama-tama yang terhormat untuk Ibu Wal Erkurinis selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan mengangkat kasus yang berkaitan dengan Pancasila, yaitu pada sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh kasusnya seperti berikut. Indonesia ini telah merdeka dari penjajahan para sekutu. Namun Indonesia ini menurut saya belum merdeka dari perilaku-perilaku manusianya yang seakan-akan tidak mencerminkan sikap saling menghargai dan sikap saling menghormati. Kenyataannya, di Indonesia ini masih terjadi intimidasi terhadap sesamanya, terutama intimidasi terhadap kaum disabilitas. Seperti yang dikutip pada CNN, yaitu ada kasus yang bunyinya perempuan disabilitas sulit dapatkan keadilan dalam hukum. Keadilan memang sulit didapatkan bagi perempuan penyandang disabilitas ketika menghadapi proses hukum. Banyak korban dari penyandang disabilitas yang menarik kembali proses hukumnya karena diskriminasi yang mereka terima dan status mereka yang dianggap tidak cakap hukum. Selain tidak cakap hukum, kendala bagi penyandang disabilitas ini untuk mendapatkan keadilan adalah ketiadaan penerjemah memadai dalam proses pengadilan. Berdasarkan KUHP pasal 178 tercatat, penyediaan penerjemah hanya diperuntukkan bagi disabilitas jenis tunawicara dan tunarungu saja. Kesaksian di pengadilan menyebabkan kepolisian tidak menyediakan penerjemah dalam proses hukum penyandang disabilitas. Nah, pada hakikatnya, kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan pertolongan manusia lain, pertolongan sesama, kita tidak bisa melakukan intimidasi terhadap makhluk lain juga, ataupun terhadap penyandang disabilitas. Seperti yang saya gambarkan, di sini ada ilustrasi untuk intimidasi. Nah, di sini kaum disabilitas itu seperti tertindas, seakan-akan tidak mempunyai kesamaan hak sesuai dengan yang seharusnya. Selain itu, ada beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Yang kedua, bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Yang ketiga, bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri, sejahtera, dan tanpa diskriminasi, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Dan yang terakhir, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud, perlu membentuk undang-undang tentang penyandang disabilitas. Ada beberapa tips agar intimidasi tidak terjadi lagi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, tunjukkanlah prestasinya. Dengan kita menunjukkan prestasi, kita bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa kita bisa. Yang kedua, menjalin pertemanan dengan banyak orang. Dengan begitu, itu akan mempermudah kegiatan kita sehari-harinya. 3. Tumbuhkan rasa percaya diri. 4. Tidak terpancing emosi. Tidak terpancing untuk melawan. Karena jika kita melawan, kita sama saja seperti orang yang mengintimidasi kita.
Terus kita bisa jadikan ambil positifnya dari suatu kegiatan intimidasi ini untuk menjadi penyemangat agar sukses ke depannya. Dan yang terakhir, jangan kita menunjukkan sikap sedih atau takut, karena dengan begitu kita akan dianggap lemah. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk Ibu Wala, mohon maaf bila saya masih kurang baik. Mohon bimbingannya dan mohon sarannya agar kedepannya bisa lebih jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.